Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, mahasiswa Maulana Riani dengan NPM 25111010. Selanjutnya ada rekan saya Muhammad Rizky dengan NPM 25111009. Selanjutnya ada Dimas Arya Prasetya dengan NPM 25111011. Yang terakhir yaitu ada Faisal Adriansyah dengan NPM 2511111006. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah analisis dan pemodelan proses bisnis dengan objek penelitian di Goodison Web Store. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan mulai dari profil perusahaan, proses bisnis yang sedang berjalan, metode analisis yang kami gunakan, permasalahan yang kami tentukan, hingga rekomendasi perbaikan yang kami usulkan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas proses bisnis suatu perusahaan. Pada slide ini, kami akan menjelaskan alasan mengapa kami memilih Goodison Web Store sebagai objek penelitian. Goodison Web Store merupakan usaha retail di bidang vaping yang berkembang cukup pesat. Dalam waktu kurang lebih 3 tahun, perusahaan berhasil berkembang dari 1 toko menjadi 4 cabang. Selain itu, Goodison telah menggunakan sistem point of sale atau POS Solsera untuk mendukung operasional mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan stok, hingga pembuatan laporan keuangan. Hal tersebut membuat perusahaan ini menarik untuk dianalisis dari sisi proses bisnis dan sistem informasinya. Tujuan penelitian kami adalah mengidentifikasi proses bisnis yang berjalan, mengevaluasi efektivitas sistem POS, menemukan permasalahan yang masih ada, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya adalah profil singkat Goodison Web Store. Perusahaan ini didirikan pada bulan Agustus 2022 dan saat ini telah memiliki 4 cabang, yaitu Antapani sebagai toko pusat, kemudian ada Cibiru, ada Cikutra, dan yang terakhir yaitu Ujung Berung. Produk yang dijual meliputi berbagai kebutuhan vaping seperti device, liquid, saltnik, freebase, dan aksesoris. Selain itu, perusahaan juga menyediakan layanan coiling dan wicking sebagai nilai tambahan bagi pelanggan. Dari sisi organisasi, Goodison memiliki 2 orang owner, 1 head store, 8 vaporista, dan 1 admin gudang. Pembagian tugas yang jelas ini membantu operasional perusahaan berjalan dengan lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu proses bisnis ASLS. Pada proses bisnis yang berjalan saat ini, seluruh transaksi penjualan telah menggunakan POS Solsera. Sistem ini mendukung berbagai metode pembayaran dan secara otomatis menghasilkan laporan penjualan maupun laporan keuangan. Selain itu, seluruh cabang sudah terhubung dalam satu sistem sehingga owner dapat memantau transaksi dan stok secara real time. Namun, berdasarkan hasil observasi, kami masih mendapatkan beberapa proses yang dilakukan secara manual, terutama pada pencatatan distribusi barang dari gudang ke cabang serta beberapa aktivitas pengelolaan stok. Kondisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan yang terjadi pada proses bisnis perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur penjualan dan transaksi yang berjalan saat ini di web store Goodison. Aktor yang terkait itu ada 3, customer, vaporista, dan juga sistem POS Solsera. Yang pertama, dimulainya dari customer yang memesan produk, mau itu online atau maupun offline. Lalu vaporista akan menerima pesanan tersebut dan akan men-scan barcode tersebut. Lalu akan mengkonfirmasikan ke sistem POS. Dan sistem POS dia akan menerima data tersebut, lalu
akan otomatis mengidentifikasi produk, harga, dan juga kategori. Beberapa detik kemudian dia akan menampilkan data transaksi seperti produk, harga, kategori, dan lain-lain. Lalu dia akan menampilkannya ke Vaporista, dan Vaporista akan menampilkan pembayarannya ke pelanggan. Jadi bayarnya segini. Terus di sini ada exclusive gateway, yaitu percabangan, dan ini konteksnya tentang metode pembayaran. Ada 4 pembayaran, yaitu cash, QRIS, debit, dan juga transfer. Lalu dia akan menanyakan kembali ke pelanggannya untuk mau bayar pakai apa, dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah berhasil, Vaporista akan mengkonfirmasikan pembayaran tersebut di sistem POS, dan sistem POS menerima konfirmasi pembayaran tersebut. Lalu stok otomatis berkurang dan sistem POS otomatis mencetak struk, dan Vaporista akan menserahkan struk tersebut ke pelanggan bersama produknya. Lalu sudah selesai. Itu alur penjualan transaksi pada Goodison Web Store. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur manajemen stok dan distribusi yang berjalan saat ini di Goodison Web Store. Ada 5 aktor yang terlibat. Yang pertama supplier, admin gudang, sistem POS, owner, dan juga Vaporista. Jadi berawal dari supplier yang mengirimkan barang ke gudang pusat, lalu diterima oleh admin gudang, dan admin gudang dia akan menginput barang ke sistem POS ke sistem POS Allsera, tapi masih secara manual. Menginput nilainya itu masih secara manual, dan sistem POS akan menerima stok barang tersebut yang sudah diperbarui oleh admin gudang, lalu akan memantau stok di masing-masing cabang secara real time. Setelah itu akan menampilkan data stok di dashboard yang sudah otomatis oleh sistem POS tersebut. Lalu owner itu akan memantau seluruh cabang dari dashboard POS dan mengeceknya satu persatu. Jadi mengeceknya itu masih manual, sehingga masih kemungkinan ada human error. Lalu akan mengecek apakah stok di bawah batas minimum. Di sini ada percabangan apakah stok aman. Jika tidak, maka sudah selesai. Tapi jika owner menemukan stok tidak aman, maka dia akan membuatkan pesan ke admin gudang untuk segera menyiapkan restock. Lalu admin gudang akan menyiapkan stok untuk masing-masing cabang. Lalu setelah itu dia akan mencatat dan menyiapkan pengiriman barang ke cabang, lalu mengirimkan pesan ke Vaporista. Setelah Vaporista menerima pesan, dia akan mengambil barang ke gudang pusat, lalu akan mengkonfirmasikan pengambilan barang tersebut ke admin gudang. Dan admin gudang menyetujui, dan setelah menyetujui itu selesai. Nah, di sini ada beberapa masalah. Yang pertama itu pencatatan digital saat penerima barang itu masih manual, yaitu oleh admin gudang, sehingga rawan human error. Terus yang kedua, alokasi stok berbasis perkiraan oleh owner tersebut, dan tidak adanya notifikasi otomatis dari sistem POS untuk segala melakukan restock. Dan ini akan menyebabkan masalah-masalah tersebut terjadi, yaitu human error. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum dilanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dimas Arya Prasetya dengan NPM 25111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisisnya. Untuk penelitian kali ini, kami menggunakan 2 metode utama, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara kami lakukan langsung ke pihak manajemen selaku Pak Rian untuk memahami alur proses bisnisnya. Setelah kita wawancara, kami juga langsung observasi ke tempatnya untuk memvalidasi apakah informasi sudah sesuai yang kita dapatkan dengan kondisi di lapangannya. Lalu data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kami analisis menggunakan SWOT, gap analisis, identifikasi titik kegagalan proses, dan kami memodelkan juga ke BPMN supaya terlihat alurnya yang jelas. Selanjutnya ada masalah utamanya. Setelah kita analisis, kami mendapatkan 3 masalah yang utama yang ditemukan. Yang pertama ada di discrepancy stok. Jadi sering terjadi selisih antara stok fisik dan data di sistem. Jadi ketahuan saat opname ini terjadi ketika human error di proses input manualnya. Yang kedua ada di proses input manualnya. Jadi walaupun laporan sudah otomatis, tetapi akurasinya bergantung daripada karyawan. Yang ketiga ada distribusinya.
distribusinya antar cabang belum terintegrasi secara digital, jadi proses distribusinya masih berjalan secara terpisah. Selanjutnya ada analisis dari SWOT untuk melihat posisi strategis dari Goodison Vape Store ini. Yang pertama ada dari sisi strength atau kekuatannya. Perusahaan ini sudah mempunyai sistem POS yang terintegrasi antar cabang. Laporan keuangannya sudah otomatis dan owner juga memantau operasional secara real time. Yang kedua ada dari weakness atau kelemahannya. Kelemahannya ada di input transaksinya masih secara manual, jadi rawan human error dan ketidakcocokan data stok. Dari sisi opportunity-nya atau peluangnya, ada peluang untuk menambah barcode scanner, jadi mengintegrasikan distribusi secara digital, bahkan membangun sistem POS tersendiri. Yang keempat dari sisi threat atau ancamannya, ada ketergantungan terhadap vendor POS eksternal yaitu Alsera, dan serta perubahan tren industri vaping yang cukup cepat. Mungkin segitu dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang usulan perbaikan atau to be. Setelah mengetahui berbagai permasalahan yang ada, kami kemudian menyusun beberapa rekomendasi perbaikan terhadap proses bisnis pada perusahaan ini. Yang pertama adalah penggunaan barcode scanner pada proses penjualan maupun penerimaan barang. Saat ini Vaporista masih memilih produk secara manual pada sistem POS. Pada proses tersebut berpotensi menyebabkan kesalahan karena nama produk yang mirip atau kesalahan memilih kategori barang. Dengan adanya barcode scanner, setiap produk cukup dipindai sehingga sistem secara otomatis mengenali nama produk, harga, dan kategorinya. Dan yang selanjutnya ada otomatisasi pencatatan stok. Setelah transaksi berhasil dilakukan, sistem akan langsung mengurangi jumlah stok secara otomatis tanpa memerlukan proses input tambahan. Dengan demikian, data stok di sistem akan selalu diperbarui secara real time sehingga tingkat akurasinya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, rekomendasi ketiga ada digitalisasi distribusi antar cabang. Pada saat ini, perpindahan barang dari gudang ke cabang masih dilakukan secara manual. Makanya kami mengusulkan agar proses tersebut dicatat melalui sistem yang terintegrasi dengan POS. Ketika admin gudang mengirim barang dan cabang tujuan mengonfirmasi penerimaan barang, maka stok pada kedua lokasi akan langsung diperbarui secara otomatis. Kemudian rekomendasi terakhir ada penambahan fitur notifikasi restock. Dengan fitur ini, sistem akan memberikan pemberitahuan kepada admin ketika jumlah stok sudah berada di bawah batas maksimum yang telah ditentukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur manajemen stok dan distribusi yang sudah diperbaiki pada Goodison Vape Store. Di sini ada 4 pelaku, yaitu supplier, kedua admin gudang, sistem POS, dan juga Vaporista. Yang pertama bermulai dari supplier yang mengirimkan barang ke gudang, lalu admin gudang menerima barang tersebut dan langsung scan barang menggunakan barcode scanner dan langsung menginput nilainya berapa. Terus mengirimkan barang ke POS tersebut dan POS menerima data barang tersebut, lalu akan memproses input barang dan menambahkan stok di gudang pusat. Setelah itu, sistem POS akan menghitung dan mengalokasikan kebutuhan stok itu per cabang berdasarkan batas minimum stok yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu setelah itu akan mencatat pengiriman barang ke berbagai cabang. Lalu setelah itu akan memantau penurunan stok di setiap cabang itu secara real time dan akan mengecek batas minimum stok. Di sini ada exclusive gateway atau percabangan. Jadi apakah stok kurang dari batas minimum atau tidak? Jika tidak, maka sudah selesai. Tetapi jika iya, sistem POS akan mengirimkan notifikasi restock secara otomatis ke admin gudang. Admin gudang lalu menerima informasi tersebut, lalu dia akan mengkonfirmasikan pengiriman barang di sistem POS. Lalu dia akan mengirimkan pesan ke Vaporista, dan Vaporista menerima pesannya, lalu akan mengambil barang ke gudang pusat
Setelah mengambil barang, dia akan langsung meng-scan barang tersebut dan langsung mengkonfirmasikan ke sistem POS, dan sistem POS dia langsung mencatat penerimaan barang di cabang tersebut secara otomatis, lalu memperbarui stok cabang itu secara real time dan setelah itu selesai. Jadi di sini yang sudah diperbaiki yaitu ketika Paporista menerima barang dari admin, dia tidak mengkonfirmasikan ke admin, tapi dia mengkonfirmasikan ke sistem POS tersebut. Nah, terus yang kedua, di sini sudah terjadi notifikasi restock secara otomatis. Itu akan dikirimkan ke admin gudang secara otomatis ke admin gudang, jadi tidak melalui owner lagi, jadi tidak diperiksa oleh owner lagi. Jadi owner cukup menginput minimum stoknya saja. Lanjut pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi dan KPI. Agar rekomendasi yang kami usulkan dapat diterapkan secara realistis, kami membaginya ke dalam 3 tahap implementasi. Tahap yang pertama adalah jangka pendek, yaitu dalam rangkaian waktu 0 sampai hingga 3 bulan. Pada tahap ini, perusahaan dapat melakukan audit terhadap alur pencatatan pada POS Olsera, serta memberikan pelatihan kembali kepada seluruh Vaporista dan admin gudang mengenai prosedur input yang benar. Yang tahap kedua adalah jangka menengah, yaitu dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Pada tahap ini, perusahaan mulai mengembangkan sistem distribusi agar antar cabang, baik melalui fitur tambahan pada POS maupun menggunakan sistem pendukung berbasis cloud. Tahap terakhir adalah jangka panjang, yaitu dalam 1 sampai 3 tahun ke depan. Pada tahap ini, perusahaan dapat mengembangkan sistem POS sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan Godison Fab, mulai dari penjualan stok, distribusi, analisis tren produk, hingga manajemen karyawan dalam satu platform yang terintegrasi. Untuk mengetahui apakah implementasi tersebut berhasil, kami juga menentukan beberapa indikator keberhasilan atau KPI. Yang pertama adalah tingkat akurasi stok dengan target lebih dari 95%. Yang kedua adalah kepuasan penggunaan sistem dengan target rata-rata di atas 4,5 dari skala 5. Dan yang terakhir adalah tingkat kepatuhan terhadap SOP operasional perusahaan. Dengan adanya KPI tersebut, perusahaan dapat mengukur apakah perubahan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak yang positif atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, kami dapat menyimpulkan bahwa Godison Vape Store merupakan perusahaan retail yang telah memanfaatkan sistem informasi berbasis digital dengan cukup baik melalui penggunaan POS Olsera. Sistem tersebut telah mampu mengintegrasikan operasional dari 4 cabang, menghasilkan laporan keuangan secara otomatis, serta memberikan akses pantauan secara real time kepada owner. Namun berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang kami lakukan, masih terdapat beberapa proses yang bergantung pada aktivitas manual, terutama pada proses input transaksi, pencatatan stok, serta distribusi barang antar cabang. Aktivitas manual tersebut bisa menjadi penyebab utama munculnya human error. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa rekomendasi, yaitu penggunaan barcode scanner, otomatisasi pencatatan stok, digitalisasi distribusi antar cabang, serta penambahan fitur notifikasi restock. Dari penelitian ini, kami memperoleh pelajaran bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana proses bisnis dijalankan dan bagaimana penggunaan menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai hasil analisis dan permodelan proses bisnis pada Godison Vape Store. Kami berharap analisis dan rekomendasi yang kami berikan dapat menjadi gambaran mengenai pentingnya pengembangan sistem informasi pada hal dalam meningkatkan efektivitas proses bisnis suatu perusahaan.
Terima kasih atas perhatiannya Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami dan rekan-rekan kami. Kami dengan sangat senang hati akan menjawab apabila ada pertanyaan atau masukan. Terima kasih.